Saudara-saudari, Tuhan Yesus memperluas cakupan pembicaraannya. Kalau kemarin Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah, sekarang Tuhan berbicara tentang kedatangannya atau kedatangan anak manusia pada akhir zaman. Bertitik tolak dari Tuhan Yesus mengutip zaman purbakala, apa yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot. Pada zaman itu kehidupan manusia tanpa kesadaran akan tanggung jawabnya. Yang terjadi demikian ya pada zaman Nuh, zaman Lot, kehidupan manusia yang tanpa menyadari akan tanggung jawabnya. Mereka hidup, pikiran mereka dipenuhi dengan mencari hal-hal duniawi. Tadi digambarkan ya, mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Demikian juga yang terjadi pada Lot, juga pada zaman Lot terjadi ketidakadilan dan penindasan, sehingga mereka semua ya mengalami kebinasaan dalam hidup mereka. Mereka tidak menyadari akan tanggung jawabnya ya, diberi kehidupan, diberi anugerah kehidupan dari Allah, tentu harus memuliakan Dia ya, bersyukur kepadanya dan juga berbuat baik, berbuat adil terhadap sesamanya. Bukan justru sebaliknya, terjadi ketidakadilan dan penindasan ya, sesama ditindas demi mencari, memikirkan hal-hal duniawi. Untuk itu, Bapak kasih, melalui sabda Tuhan ini, kita diajak untuk belajar dari peristiwa Nuh dan Lot untuk menyambut kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita siap, jangan sampai dalam kehidupan ini terlena sehingga mengalami kebinasaan seperti orang-orang zaman Nuh dan zaman Lot. Maka kita diajar oleh Tuhan Yesus pentingnya untuk mengetahui sekarang ya, kedatangan kerajaan Allah. Mengetahui pentingnya bagi kita mengetahui sekarang ya, kehadiran kerajaan Allah, dan hendaknya ini memimpin ya, hidup kita sekarang, bukan nanti. Kalau tidak, tentu kita tidak akan siap bila peristiwanya terjadi ya, saatnya tiba. Kita tidak akan siap untuk meninggalkannya. Tentu akan ada kelekatan-kelekatan kalau kita tidak siap, tidak menyadari akan kehadiran ya, kerajaan Allah ya, saat sekarang, dan ini memimpin ya, kita ya, menuntun kita sehingga kita hidup dalam kerajaan Allah, dan ini yang akan membuat kita
kita selamat. Juga Tuhan Yesus memberi pedoman. Tadi dengan jelas dikatakan, ya, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini pedoman yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, prinsip yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita memelihara nyawa kita, ya, kita akan kehilangan. Ya. Namun sebaliknya, bila kita kehilangan nyawa kita, ya, demi Tuhan, tentu kita akan menyelamatkan nyawa kita. Dan hari ini kita diberi teladan dari Santo Yosafat yang telah memberikan hidupnya, ya, nyawanya, ya, bagi Tuhan, sehingga Santo Yosafat memperoleh, ya, keselamatan, memperoleh kemuliaan dari Tuhan untuk hidupnya. Untuk itu Pak kasih, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita sebagai murid-muridnya yang masih hidup di dunia ini. Hendaknya perhatian kita tidak hanya terfokus saat sekarang, fokus hidup di dunia ini, namun hendaknya kita mempunyai pandangan jauh ke depan, yaitu hidup dalam kesatuan dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan hidup nanti itu ditentukan oleh hidup kita saat sekarang. Saat sekarang, hidup saat sekarang, inilah yang menentukan bagi kita untuk hidup setelah kita hidup di dunia ini. Kiranya teladan Santo Yosafat yang telah memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya bagi Tuhan, menjadi semangat bagi kita untuk menjalani hidup saat ini di dalam Tuhan.